Assalamualaikum. Futuhul Gaib, bagian ke-59. Sambungan dari bagian ke-58, ajaran ke-59, Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani QS. Berkata, jika kau ditimpa musibah, berupayalah bersabar, ini merupakan hal yang rendah, dan bersabarlah, ini merupakan hal yang lebih tinggi dari yang lain. Mintalah agar kau bisa ridha dengan takdirnya, bersesuaianlah dengan kehendaknya, dan akhirnya luruhlah di dalam kehendaknya. Inilah keadaan para badal dan rohaniwan, orang yang tahu perihal Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Agung. Bila kau mendapat rahmat, bersyukurlah, baik melalui lidah, hati maupun anasir tubuh. Bersyukurlah lidah berupa pengakuan bahwa rahmat berasal dari Allah dan penghindaran dari menisbahkannya kepada orang lain, yang melalui tangan-tangan mereka rahmat sampai. Sebab kau sendiri dan mereka hanyalah sarana-sarana sampainya rahmat. Pemberi dan pencipta sejati rahmat yaitu Allah, yang Maha Kuasa lagi Maha Agung. Maka dia lebih patut disyukuri daripada yang lain. Misal, orang tidak memandang budak yang membawa sebuah hadiah sebagai pengirim hadiah itu, tetapi orang memandang pengirimnya adalah tuannya. Allah berfirman tentang orang yang tidak bersikap selayaknya. Mereka mengetahui lahiriah kehidupan duniawi, sedang mengenai akhirat, mereka sungguh lalai. IS 30/7. Barang siapa memandang lahiriah dan penyebab, sedang pengetahuannya tidak melebihi ini, adalah jahil dan rusak pikiran. Istilah pikiran digunakan untuk orang yang memahami akhir sesuatu. Bersyukurnya hati terletak pada keyakinan kukuh bahwa segala rahmat, kesenangan dan milik yang kau punyai berasal dari Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Agung, bukan dari selainnya. Dan rasa syukurmu melalui lidah menyatakan isi hatimu, sebagaimana firman-Nya. Dan apapun nikmat yang ada padamu, berasal dari Allah. IS pukul 16.53. Dan Ia telah menyempurnakan nikmat-Nya padamu lahir dan batin. IS 31/20. Dan jika kamu menghitung nikmat-nikmat Allah, kamu takkan mampu menghinggakannya. IS pukul 14.34. Nah, dengan semua pernyataan ini, maka tiada pemberi karunia selain Allah. Dan bersyukurnya anasir tubuh terletak pada penggunaan anasir tubuh untuk mematuhi perintah-perintahnya guna menjauhi dari ciptaannya. Maka janganlah menimpali makhluk, sebab di situ terdapat penentangan terhadap Allah, ciptaan termasuk dirimu sendiri, keinginanmu, maksudmu, kehendakmu dan segalanya. Patuhlah kepada Allah sepatuh-patuhnya. Jika kau bertindak lain, berarti kau menyimpang dari jalan lurus, menjadi aniaya, berperilaku tanpa perintah Allah yang diturunkan bagi hamba-hamba berimannya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan para saleh. Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Agung berfirman, barang siapa tidak menentukan dengan yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. IS pukul 5.45. Dengan begitu kau menuju neraka, yang bahan bakarnya manusia dan batu. Bila kau tidak tahan demam, untuk 1 jam, di dunia ini, maka bagaimana kau bisa tahan, untuk selamanya, neraka bersama penghuni-penghuninya. Menjauhlah, menjauhlah, segeralah, berlindunglah kepada Allah. Jagalah keadaan-keadaan di atas dengan segala kondisinya, sebab kau tidak bisa lepas dari keduanya sepanjang hayat, baik keadaan ditimpa musibah maupun keadaan bahagia. Bersabarlah dan bersyukurlah dalam kedua keadaan itu, sesuai dengan yang telah kuterangkan kepadamu. Nah, jangan mengeluh bila ditimpa musibah kepada sesamamu. Jangan menunjukkan kegundahanmu kepada siapapun. Jangan salahkan Tuhanmu di dalam benakmu. Dan jangan ragukan kebijaksanaan dan pilihannya akan yang terbaik bagimu di dalam kehidupanmu di dunia dan di akhirat. Dan jangan lari kepada orang guna mendapatkan jalan keluar, sebab dengan begitu kau berarti menyekutukannya. Tidak satu pun berhak atas milikannya, tidak satu pun mampu memberikan mudarat, manfaat, atau menjauhkan kesulitan, menyebabkan sakit dan bencana, menyembuhkan suatu kebaikan, kecuali Dia. Jangan menjerat oleh ciptaan, baik secara lahiriah maupun batiniah, sebab mereka takkan menguntungkanmu. Bersabar dan ridhalah selalu kepada Allah, dan luruhlah ke dalam kehendaknya. Jika rahmat tercabut darimu,
maka wajib bagimu minta tolong kepadanya, menunjukkan kerendah dirian, mengakui dosa-dosamu, mengeluh kepadanya akan kejahatan dirimu dan akan menjauhkanmu dari kebenaran, mengesahkannya, mengakui rahmat-rahmatnya dan menyatakan keselarasanmu, sampai berakhirnya musibah dan berganti dengan karunia-Nya, kemudahan dan kebahagiaan, sebagaimana hal itu terjadi pada diri Nabi Ayub. Bak berlalunya gelap malam dan datang cerahnya siang, dan berlalunya dingin musim dingin, diganti sepoi musim semi dengan aroma harumnya. Sebab bagi segalanya ada pertentangan dan akhir, maka kesabaran adalah kuncinya, awalnya, akhirnya dan jaminan kebahagiaannya. Inilah yang terungkap dalam sunnah Nabi SAW. Kesabaran adalah keseluruhan iman. Ambillah pelajaran dari yang telah kusebutkan kepadamu. Jika Allah yang Maha Mulia menghendaki, maka kau akan terbimbing. Insya Allah bersambung ke bagian ke-60. Wassalamualaikum.